Ram, I love you. Hai, selamat datang kembali di channel Bangs Film. Kali ini, saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Ramarjuna yang dirilis tahun 2021. Di mana film ini berkisah tentang seorang agen asuransi yang tanpa disadari, kegiatannya telah mengganggu sekelompok mafia yang ingin merebut tanah penduduk. Sementara itu, si agen asuransi tak mengetahui siapa mafia yang sedang berurusan dengannya. Hingga akhirnya, ia mengetahui sebenarnya bukan motif perebutan lahan, tapi ada sesuatu yang lain yang dilakukan mafia tersebut. Penasaran dengan apa yang diincar mafia itu? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali sebuah adegan. Ada beberapa preman kampung yang diketuai oleh seorang pria bernama Zakir, sedang mengintimidasi para warga untuk mengosongkan rumahnya. Karena lokasi itu akan digusur sesuai keinginan bos besar mereka, yang bernama Badriana, atau kita panggil saja Badri. Ini sosoknya. Tapi sepertinya para warga tak ada yang takut sedikitpun dengan preman-preman itu. Dan ada seorang pelukis jalanan yang bernama Peter memberitahu preman-preman itu kalau ada seorang pria hebat yang selalu membela para warga. Dialah Ramarjuna, atau biasa dipanggil Ram. Preman-preman kampung itu pun langsung menjadi bulan-bulanan Ram, sampai membuat Zakir dan anak buahnya ketakutan. Setelah dihajar Ram, Zakir pun dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh seorang dokter bernama Hari Prasad. Dan tiba-tiba obrolan mereka terputus saat rekan-rekan Zakir menjenguknya, sambil memberitahu kalau bos mereka yang bernama Badri akan pulang ke India untuk mengurus langsung penggusuran tanah warga itu. Esok harinya, Dokter Prasad mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di kampung itu, di mana acara ini karena telah dicanangkan oleh Ram. Di sini baru diketahui kalau Ram berprofesi sebagai agen asuransi kesehatan. Di kantornya saat ini, atasan Ram sedang mencarinya karena kantornya belum memenuhi target dan Ram belum menyerahkan hasil kerjanya. Dan di rumah, seketika Ram langsung sigap bangun dari tidurnya dan merasa senang saat mendengar berita kematian. Tibalah Ram di rumah duka sambil nyelawat dan pura-pura sedih. Waktu menemui istri almarhum, Ram berpura-pura kalau almarhum belum menandatangani perjanjian asuransinya. Dan seandainya almarhum sempat menandatangani asuransi itu, keluarga almarhum pasti mendapatkan uang asuransi puluhan juta rupiah. Dan seketika, keluarga itu semakin sedih karena almarhum belum sempat membuatkan asuransi. Dengan triknya itu, tiba-tiba saja keluarga almarhum dan semua pelayat berbondong-bondong mendaftarkan dirinya buat ikut asuransi yang ditawarkan Ram. Seketika tugas Ram pun selesai, di mana orang lain harus mengerjakan pekerjaan itu berbulan-bulan, dan Ram hanya mengerjakannya dalam waktu 1 hari. Di sini juga, Ram melihat seorang gadis cantik bernama Kusi, yang membuatnya langsung tertarik. Setelah selesai, Ram pun langsung menemui bosnya di kantor, yang terlihat sedang marah, tapi
Begitu Ram menyerahkan hasil kerjanya yang melebihi target perusahaan, bos itu pun langsung senang, bahkan memujinya. Di rumah sakit, ada keluarga seorang pasien miskin sedang bingung karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Bukannya memberi solusi, petugas rumah sakit itu malah menghinanya. Tapi, seketika Dokter Hari Prasad datang dan memarahi petugas itu, bahkan memberikan keringanan biaya buat pasien miskin tersebut. Itu sebabnya Dokter Prasad dikenal dokter yang baik hati di sekitar masyarakat. Sementara di tempat lain, Ram menemui seorang petinggi dan berpengaruh yang bernama Raja, di mana Ram meminta tolong pada Raja untuk memberikan asuransi pada penduduk sekitar tempat tinggalnya. Dan karena Raja mendapatkan banyak dukungan dan kepercayaan dari penduduk kampung Ram, Raja pun bersedia membantu memberikan asuransi pada penduduk kampung. Setelah itu, Raja mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang bernama Gopal, di mana Gopal meminta dukungan pada Raja kalau dia akan mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan. Lalu, Raja pun memberitahu penduduk kalau dia mendukung Gopal untuk maju ke pemilihan berikutnya. Dan karena para penduduk mendukung Raja yang telah mensejahterakan mereka, secara otomatis mereka sukarela memberikan dukungan juga pada Gopal. Selain itu, Gopal dan Raja akan memberikan polis asuransi pada penduduk yang telah diusulkan Ram sebelumnya. Di dalam mobil, Raja memperingatkan Ram untuk diam saja dalam menghadapi Badri dan anak buahnya, karena mereka bukan orang sembarangan, dan hal itu akan ditangani Raja langsung. Tapi, Ram menolak perintah Raja itu, karena dia akan terus melawan orang-orang yang ingin merebut tanah para penduduk kampung. Di kantor, bosnya terus memotivasi anak buahnya yang lain supaya bisa bekerja mencapai target seperti Ram. Dan tiba-tiba Ram datang membawa banyak surat polis asuransi. Hal itu pun semakin membuat bosnya senang. Tapi Ram tidak akan menyerahkan surat-surat itu begitu saja sebelum bosnya memberikan bonus untuk kerjaan yang kemarin. Beberapa hari kemudian, para penduduk banyak yang mengalami demam secara tiba-tiba. Dan dengan sigapnya, Dokter Hari Prasad mendatangi kampung itu setelah memeriksa dan mengambil beberapa sampel darah para pasien secara gratis. Dokter Prasad pun bergegas pamit meninggalkan lokasi itu. Pantas saja, Peter si pelukis jalanan tidak ada di lokasi tadi. Ternyata, Peter menemui seorang wanita yang bernama Janaki. Dan Janaki ini adalah mantan istri Peter. Maksud Peter menemui Janaki adalah semata-mata ingin menemui putri mereka. Tapi sayangnya, Janaki tidak mengizinkannya karena masih merasa kecewa dengan Peter mantan suaminya tersebut. Janaki ಒಂದ್ಸಲ Setelah itu, Kusi yang sedang bersenang-senang mendapatkan panggilan telepon dari ibunya, yang tak lain adalah Janaki. Dan jelas, ternyata Kusi juga adalah anak dari Peter, tapi Kusi tidak mengetahui siapa sosok ayah kandungnya itu. Esok harinya, saat di taman, Kusi melihat seseorang yang sedang melukis, yang tak lain adalah Peter. Dan Kusi sangat kagum dengan hasil karya Peter itu. Setelah mereka saling berkenalan, Kusi meminta supaya Peter melukiskan dirinya. Dan dengan senang hati Peter akan melukiskan Kusi, yang tanpa disadari dan diketahui mereka berdua, mereka adalah ayah dan anak yang terpisah. Karena semakin kagum dengan hasil lukisan Peter, Kusi pun meminta Peter untuk menunjukkan lukisan lainnya di rumahnya. Mama. Wow, Uncle. Saat Kusi menanyakan keberadaan istri Peter, Peter berbohong, di mana dia mengatakan pada Kusi kalau istrinya sedang bekerja di Dubai. Lalu,
Waktu Kusi sedang membuatkan kopi buat Peter, tiba-tiba saja ponsel Kusi berdering, di mana itu adalah panggilan dari ibunya. Dan saat Peter hendak mendekati ponsel itu, sialnya Kusi keburu datang, dan Peter tak sempat melihat foto yang menelpon Kusi tersebut. Tunggu, lihat kan, isi Pika. Setelahnya, Peter mengajak keliling kampung, dan tak sengaja Ram bertemu Kusi, sosok gadis yang dikaguminya. Tapi bukannya menggodanya, Ram malah meledek Kusi sampai membuat Kusi merasa kesal. Waktu mengantar Kusi pulang, teman Ram memberitahu Kusi kalau Ram sebenarnya adalah pria mapan dan sukses dalam pekerjaannya. Dan dia seperti itu hanya berpura-pura saja. Dan karena itu, Kusi langsung berubah haluan. Dari membenci Ram, langsung mencintainya. Ram, I love you. I love you too. ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ. Saat Ram dan Kusi meminta restu pada Peter, karena Peter sudah dianggap sebagai orang tuanya Ram sendiri. Tiba-tiba saja Janaki tak sengaja melihat Kusi yang sedang bersama Peter. Tapi Janaki hanya bisa diam saat melihat hal tersebut. Sementara di tempat lain, Zakir dan anak buahnya kembali menganiaya penduduk yang masih menolak permintaan mengosongkan rumah. Hal itu dilakukan Zakir karena bos besarnya yang bernama Badri sudah tiba di India. Dengan berlari, tiba-tiba saja Ram datang dan tanpa basa-basi menghajar anak buah Badri. Di malam harinya, ada segerombolan orang menyerang kampung itu dan menusuk beberapa orang penduduk. Sempat Peter dan Ram melihat kejadian itu, dan saat dibawa ke rumah sakit dan berharap pada dokter itu, Dokter Hari Prasad menyatakan kalau nyawa para korban tak terselamatkan. I'm really sorry. Setelah mengkremasi para korban, Ram dan para penduduk semakin emosi dan berniat membalaskan dendamnya pada Badri. Karena mereka yakin kelompok Badirah yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Waktu Badri sedang beribadah, ia kaget karena didatangi Ram dan para penduduk dengan membawa kemarahannya, dan tawuran massal itu pun terjadi. Setelahnya, Badri meyakinkan Ram kalau kelompoknya tidak membunuh para penduduk. Dan setelah mendengar penjelasan Badri yang masuk akal, Peter mulai mempercayai kesaksian Badri tersebut. Akhirnya, Ram melepaskan Badri dan anak buahnya. Tapi tetap saja, mereka masih dapat bonus balok kayu dari para penduduk. Beberapa hari kemudian, Kusi menemui Ram dan mengatakan akan memutuskan hubungan mereka karena ibunya tidak merestui hubungan mereka. I'll miss you, Ram. Malam harinya, Ram menemui Janaki untuk menjelaskan hubungan Ram dengan Kusi. Tapi sebelum banyak menjelaskan, ucapan Ram langsung dipatahkan dan Janaki tetap tidak menyetujui hubungan mereka. Alasan Janaki tidak merestui hubungan mereka adalah karena Ram berasal dari penduduk yang sama dengan mantan suaminya, yaitu Peter. Dan di sini, Ram baru mengetahui kalau Kusi adalah putri Peter. Karena Ram mengetahui kisah Peter,
Ram langsung menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada Janaki. Sebenarnya, Peter terus mencari anak dan istrinya. Tapi sayang, keluarga Janaki selalu menghalanginya. Bahkan, Peter difitnah keluarga Janaki hingga dijebloskan ke penjara. Dan setelah Peter bebas, dia tetap mencari anak istrinya. Setiap hari, Peter selalu memikirkan anak istrinya. Bahkan, Peter terus mengikuti anak istrinya sampai ke Bangalore. Tapi sayangnya, Janaki tidak pernah memberi kesempatan pada Peter untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan terlihat, Janaki mulai menyesali atas apa yang telah diperbuat pada Peter. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ಪೀಟರ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Setelah Ram pulang, Janaki langsung memberitahu Kusi kalau Peter sebenarnya adalah ayah kandungnya dan ibunya merasa menyesal. Karena keegoisannya, Kusi harus terpisah dengan ayah kandungnya. Sementara di tempat lain, saat Peter berjalan sendirian, tanpa sengaja dia melihat salah seorang pelaku penusukan di tempatnya. Dan karena penasaran, secara diam-diam Peter pun mengikuti orang-orang itu. Dan ternyata, orang-orang yang melakukan penusukan adalah orang suruhan Gopal. Peter menganggap kalau Gopal tidak mengetahui orang-orang itu. Makanya, Peter pun berteriak dan memberitahu kalau mereka yang telah melakukan penusukan. Tapi sayangnya, Gopal malah menyuruh orang-orang itu untuk menghabisi Peter. Karena sudah mengetahui siapa Gopal sebenarnya. Esok harinya, Peter ditemukan tewas oleh para penduduk. Semua orang merasa sedih atas kepergian Peter. Dan di saat yang bersamaan juga, Janaki dan Kusi menemui Peter. Tapi Peter sudah dalam keadaan menjadi mayat. Dan hal itu semakin membuat mereka menyesal. Terlebih Janaki. Setelahnya, Raja kembali mengingatkan Ram untuk mengalah dan jangan melawan para kelompok mafia itu. Karena akan semakin banyak korban. Tapi Ram malah berpikir lain. Ram mengira kalau ada orang yang berkhianat karena Peter mengetahui kebenarannya. Esoknya, Ram menemui bosnya untuk mengklaim asuransi para korban yang telah dibuatkan Ram. Lalu, bosnya pun menunjukkan data-data para korban kepada Ram. Dan tanpa sengaja, Ram menemukan kecurigaan pada data tersebut. Di mana data golongan darah para korban berdasarkan file kantor berbeda golongan darah yang sebenarnya. Lalu, Ram pun mendatangi rumah sakit yang memeriksa golongan darah para korban dan memaksa petugas laboratorium untuk memberitahu siapa yang telah menyuruh merubah golongan darah para korban. Dan akhirnya, petugas itu memberitahu kalau Gopala yang telah menyuruhnya. Yaru, kau beredar. Gopala ya. Sementara di rumahnya, Gopal dihabisi seseorang dan anak buahnya sendiri. Lalu, tiba-tiba saja Dr. Hari Prasad menghubungi Ram dan memberitahu kalau dia sedang dikejar oleh beberapa orang yang hendak membunuhnya. Karena lokasi mereka berdekatan, dan saat yang tepat, Ram menyelamatkan Dr. Hari Prasad dari orang-orang yang berniat membunuhnya.
Setelahnya, Dokter Hari Prasad merasa bingung mengapa orang-orang itu ingin membunuhnya. Dan dokter itu merasa emosi setelah mengetahui kalau mereka adalah anak buah Gopal. Lalu, Ram dan Dokter Hari Prasad mengetahui kalau Gopal telah dibunuh seseorang di malam ini juga. Esok harinya, Ram berbicara pada Dokter Hari Prasad, di mana kini mereka mencurigai kalau rajalah sosok sebenarnya di balik pembunuhan para penduduk. Dan saat di jalan, ada seorang warga memberitahu kalau memang raja yang telah membunuh para penduduk dengan menunjukkan bukti suatu video. ಪೀಟರ್ನ ಹೊಡೆದು ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಆ ರಾಮ್ನ ತಕೊಂಬ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತಕೊಂಬ. Dan saat Ram belum selesai melihat seluruh video itu, tiba-tiba lalu Ram dibawa ke suatu tempat dan dihajar beberapa orang. Dan saat itu juga raja datang menangkap dan membawa Dokter Hari Prasad. Dokter itu menyesal karena telah mempercayai raja. Tapi sayangnya, semua itu hanya akting si dokter semata, di mana sebenarnya orang yang menyuruh melakukan pembunuhan para penduduk adalah dirinya. Begitu pula Gopal, kalau dirinya lah yang telah membunuhnya. Hal itu dilakukan supaya tidak ada lagi orang yang menjadi saksi atas kejahatannya. Semua bermula di saat dokter itu mengambil beberapa sampel darah penduduk. Karena Dokter Hari Prasad sedang mengembangkan sebuah virus. Dan penduduk-penduduk itu hanya sebagai kelinci percobaan. Itu sebabnya saat itu mereka mengalami demam massal. Dan karena virus itu benar-benar bereaksi, itu sebabnya Dokter Hari Prasad membunuh para orang-orang yang menjadi kelinci percobaannya, di mana hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejaknya. Tapi, karena polis asuransi yang dibuatkan Ram untuk para penduduk, seketika semua rencana dokter itu berantakan. Dan di saat yang bersamaan, Ram juga mengetahui kalau golongan darah para penduduk berbeda antara data dan fakta. Lalu, dokter itu pun mendatangi raja untuk mengajak kerjasama. Karena sebenarnya, raja juga menginginkan lokasi lahan penduduk juga. Dan dokter itu menginginkan Ram. Itu sebabnya, Dokter Hari Prasad dan raja menjebak Ram sampai ke tempat ini dengan sebuah video. Dan saat Ram benar-benar akan dihabisi, tiba-tiba setelah mendengar ocehan dokter itu, Ram juga memberitahu kalau sudah mengetahui si dokter telah mengkhianatinya dan mengatakan kalau hanya 2 orang yang akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Ternyata raja bersekongkol dengan Ram, karena Ram sudah menjelaskan semua sebelumnya pada raja. Tapi, Ram meminta raja untuk sementara bekerja sama dengan dokter itu. Dan dia akan menjebaknya di saat yang tepat. Dan waktu pembuatan video itu pun sebenarnya Ram juga ada di lokasi tersebut. Lalu, setelah menjelaskan semua skenario yang dimainkan Ram, seketika Ram langsung menghabisi si dokter mafia dan anak buahnya. Setelah kematian dokter jahat itu, Ram meminta pada raja untuk menyembunyikan identitas asli dokter tersebut. Karena bagaimanapun, dokter adalah salah satu perantara Tuhan. Dan itu hanya sebagian oknum yang memiliki noda, yang seharusnya tidak membuat seluruh profesi seorang dokter tercemar. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf
kalau masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Buat kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis, gak pakai dosa. Lalu, tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.